Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ziham, amma ba'du. Wa qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Summa qala, marilah dalam kesempatan hari ini kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada hari ini diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan, banyak orang dari diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan, banyak orang yang ada sempat diberi Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari berbagai bala bencana. Ada orang banyak yang kena bala Gunung Semeru, ada yang kebanjiran, ada yang longsor, ada yang rubuh rumah. Kita alhamdulillah diberi Allah Subhanahu wa taala daripada bala bencana. Alhamdulillah. Sehingga kita kawal duduk di masjid ini untuk menambah-nambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Alhamdulillah baru diberi kesempatan menuntut ilmu ini, yang diberi Tuhan pahalanya sama dengan beribadah 300 rakaat. Ada madakan 1000 rakaat. Bayang. Duduk kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ada kawat garing macam-macam. Alhamdulillah. Itu puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimakumullah. Selanjutnya pelajaran kita yang dikarang oleh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan, nang melajari kita supaya kita tuh selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu aja tujuan orang nang mengarang kitab tuh supaya kita selamat, supaya kita nyaman hidup di dunia, nyaman hidup di akhirat. Dan di Pupusakan Hidin kita ini nyaman kita di akhirat, karena di akhirat itu lawas daripada kita di dunia nih. Pian melihat kuburan tuh ada yang paling lawas dah berapa tahun dah sampai ke hari kiamat lawas. Nah di kuburan itu ujar guru bait bahwasanya namanya sudah diandak ke dalam kubur, maka sudah berbeda dunianya. Kada dunia kita lagi. Kita melihat kubur itu setengah 2 meter aja. Tapi kalau si mayat itu berbeda alamnya lawan kita. Kita perlihatkan 2 meter, mungkin tatkalanya dikubur itu ada tahu lagi. Sekali diandak di kubur berluas, luas sejauh mata memandang. Kita melihat di kubur itu ada nama banyu, kasihannya dia mayat. Nah, jadi guru baik kalau sudah inya itu diandak dalam kubur, maka dunianya berbeda, alamnya tuh berbeda, bukan dunianya, alamnya berbeda. Sekali pintas kita kuburnya sempit, kuburnya itu kipit, tetapi sudah inya itu diandak dalam kubur, maka itu berbeda alamnya. Mungkin lebih sempit daripada ada, mungkin luas sejauh mata memandang, mungkin jadi berbeda-beda kuburnya itu. Maka kita bertahan kena ke sana. Nah, apa terbawa amal. Ada bisi kawan bertiga. Kawan ini takana nang pacang di sidang. Bakawan. Jadi sidang ini ada nang kawan seiko nau kada kau 4 tinggal sini aja. Nah ada orang ini nang namanya kada kau ditinggalkan rumah, kada kawan. Ada nang kawan bisa juga hendak ke persidangan, terus berjalan sampai ke persidangan. Nah aku tinggal sini aja, kada bisa aku menjawab. Nah kayak apa menggani, nah kayak apa bersidang, nah kayak apa anunya, aku ingin luar nih aja, mendengar keputusannya aja. Nah ada kawan seko, nang ini nang membela habis-habisan, nang ini nang membantu habis-habisan, lamunya menjawab akan habis-habisan.
sampai ke persidangan, sampai ke keputusan terakhir. Kawan yang seikong. Nah, nang mana kita pilih kawan? Apakah kawan yang sibuk ingin rumah aja, atau kawan yang ingin muka pengadilan aja, atau kawan yang membela habis-habisan? Pilih yang mana? Nah, pilih yang kawan membela habis-habisan. Nah, siapa kawan? Nah, kawan yang ingin rumah tuh aja tadi, ya harta. Aku ingin sini aja ya. Adalah harta di bawah sampai kuburan, sepeda motor di bawah ada, mobil di bawah, kan rumah tuh Pak. Ada apa laginya? Nah, kemudian keluarga, bini, anak, cucu, ingin mana? Ingin pak kuburan tuh aja. Adalah anak empat, ada. Ingin pak kuburan tuh belikan ingin situ aja. Nah, siapa nak kawan mau sampai ke kubur sampai ke aman? Nah, itu aman. Nang itu nang membela habis-habisan. Nang itu nang melepaskan kita daripada perkara-perkaranya. Nang apa aja dihadapinya. Itu kawan kita. Nang itu nang kita pilih. Nah, ini ada pasal ujar Jamaluddin Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi ini pasal pada menyatakan wajib pula kita etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala menyiksa orang di dalam kuburnya. Jadi ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dalam mendengar orang kena pukul di dalam kubur. Tidak pernah mendengar karena alam tadi sudah berbeda. Jadi ada di suatu hadis bahwasanya nang mendengar tariakan orang nang kana pukul di dalam kubur itu adalah jin dan binatang. Seandainya ujar didengarkan teriakan orang nang dalam kubur kana sisa itu, niscaya orang sadunia ini pingsan. Nah, kayak penyaringnya lah. Kita mendengar guntur aja, nah nyaring benar ya Pak. Wanila. Nah, tak kibar-kibar terus mangkat, setakutan ndak kemana kebuka, mana buka? Apa mendengar suara namanya orang yang mendengar tulis saya siup orang seduniaan. Nah, kayak apa teriakannya sakitnya? Kada kau bayangkan. Untung kita kan mendengar. Kayaknya mendengar siup terus. Siup. Terima kasih ya Allah. Nah, disiksa dalam kuburnya. Jadi di dalam keterangannya sudah berhenti sesaat di kubur setelah menanam mayit. Disuruh kita itu berhenti sesaat yang sudah dikubur tadi. Setelah menanam mayit karena pada waktu itu mayit ditanya dalam kubur. Jadi kita begana dulu setumat. Iya, ada orang telakin itu beganaan sedikit, beganaan setumat. Dan sunat mengata apabila mendapat musibah Allahumma ajurni fi musibati wa khluq alayya khairum minha. Ya Allah, berikan pahala pada musibahku dan gantikan atasku lebih baik daripadanya. Karena orang meninggal itu musibah juga. Musibah. Kalau kita berdoa di dalam hadis Muslim, barang siapa mengata yang demikian itu, maka Allah akan memberi pahala dan mengganti yang lebih baik daripadanya. Berdoa kita. Dan disuruh istighfar bagi mayat dan ditalakinkan. Karena Nabi SAW telah menalakinkan anak beliau yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi menalakinkan anak beliau yang bernama Ibrahim, ditalakinkan Nabi itu. Jadi kita minta duduk dulu sumat memintakan ampun lawan mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wasabithu. Lamnya kada hafal maghfir lahu warhamhu wasabithu. Nah, itu Bang disuruh di dalam risalah amaliyah 33 kali. Allahumma arhamhu wasabithu, Allahumma arhamhu wasabithu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wasabithu. Lamunnya la bibinian, Allahumma ighfir laha warhamha wasabitha.
Ya Allah, ampunilah dia, kasihani dia, dan tetapkanlah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ditalakinakan, didoakan, mintakan istighfar, mintakan ampun. Karena Nabi menalakinakan anak beliau yang bernama Ibrahim. Di dalam riwayat bahwa Nabi SAW berkata, "Qul Allahu Rabbi wa rasulu abi wa rasulun abi wal Islam dini." Faqila lahu ya Rasulullah, anta talaqanhu faman yulakkina faman yulakkinuna. Ujar Rasulullah, katakan Allah itu Tuhanku, Rasul itu Abahku, dan Islam itu agamaku. Jadi jar sahabat, ya Rasulullah, engkau telah melakinakannya anak pian. Siapa kami bang, siapa kita melakinakan? Ya sahabat. Anzalallah, maka Allah menurunkan ayat, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan boleh, artinya boleh, jaiz menaruh kambang atau palapah pisang di kuburan. Ada orang aja mandak apa? Palapah. Ada biasanya kan palapah apa? Palapah nyiur. Palapah nyiur aja tidak kurang. Dandak di atas kubur. Palapah daun nyiur. Daun nyiur tuh nah, kata kalau aja. Daun nyiur, dandak. Nah, dandak kambang. Betul andaknya juga pandan tuh ya, anggaplah kambang. Nah, jadi palapah. Kalau palapah pisang kan jarang orang. Ini palapah nyiur aja. Nyiur. Ya, diandak itu tatak itu. Ditatak, diampar aja ya Allah. Nyiur tuh, daun nyiur. Iya, diandak sekali. Nah, ada di sini adalah mujasidin palapah pisang. Ada kita palapah nyiur, Bapak sama aja. Di kuburan dan lain sebagainya yang masih basah. Bisa dalamnya ada nyiur pisang atau apa? Biasanya orang nyiur, Bang. Nyiur diandak di atas. Yang masih basah. Yang hijau lagi. Karena Nabi SAW telah menaruh palapah kurma. Nabi telah mandak palapah kurma yang masih hijau ke atas kuburan dua orang sahabat yang sedang disiksa dalam kubur. Nah, dengan mandak itu tadi Nabi, maka diringankan siksanya di dalam kubur. Makanya orang rajin daun apa? Daun nyiur, batu kambang banyak dan daki di atas kuburan itu tadi. Meringankan siksa orang yang di dalam kubur. Hadisnya itu sahih. Tidak ada orang bahas-bahas, bukakan kitabnya. Tidak bisa di perukunan yang murah. Banyak tujuan. Banyak kambang, namanya kambang larang dulu lah. Nah itu tadi pandan di ya apa? Ada orang bijarat aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salawat. Namanya kadang wallahu ahad bacakan sajarat kalau aja orang. Apa aja pian baca? Salawat kan? Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sajarat. Allahumma shalli. Di wadah siapakah? Pada bacaan ini berkisahan aja, pandiran aja, kisahan. Nah jadi kita nang tahu tu nyaman, kena namanya cariakan palapah nyiur.
banyak aja kita pelapah nyiur, yang nyiur nang, jangan ampun orang, bepadan minta, tahu tatak aja, bepadan nyiur. Nah, jadi bahwasanya Allah itu menyiksa orang yang di dalam kubur. Percaya kita, wajib kita i'tiqadkan yang mati dengan dosanya itu sebenarnya benar siksa dalam kubur itu. Pertanyaan mungkar dan nakir, tiada syak di dalamnya, maka siksa itu badannya serta nyawanya. Nah itu, nah kayak apakah? Kita kada tahu lagi. Badannya dan nyawanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada melihat Bang, kada tahu, cuma ada beritanya kayak itu. Yang kayak burung ababil lah, burung ababil itu membawa batu min sijil, daripada neraka sijil, manawaki gajah sehingga batu tadi menambus awak gajah tadi, matian gajah. Burungnya itu membawakan batu. Burungnya itu tadi kada apa-apa, pada panas loh. Sali timbai ke gajah, tambus gajah. Aturannya si burung itu tadi kada kawajo mengacak batu, aturan panas loh. Artinya nih, kenapa jadi kawa? Nah itu Allah tuh kan manuakan. Ditimbainya kepada gajah tambus batu tadi, kawak gajah tambus. Pada burung itu membawa api, membawa batu dari neraka sijil. Nah itu siksa lah. Si burung tadi kada disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala membawa batu, si gajah tadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena batu. Ada sama aja batunya. Batu dari nang panas juga. Nah itulah siksa daripada Allah SWT. Dan lagi kita i'tiqadkan soal mungkar dan nakir itu sebenarnya disiksa dalam kubur. Sebenarnya pertanyaan dalam kubur itu sebenarnya benar. Ada pertanyaan dalam kubur oleh malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Orang bari nyebut mungkar nangkir. Mungkar nangkir. Ada orang mungkar nakir. Lagi akan datang, tetapi tiada boleh ditentukan akan pertanyaan ada kalanya daripada perbuatan sembahyang, dan ada kalanya ditanya dari perkara iman. Macam-macam pertanyaan malaikat tuh. Dan ada kala daripada mandi janabah, mandi junub, mandi hadas besar, saja aku mengangkat hadas besar seluruh badan karena Allah Ta'ala. Anak pian loh, anak cucu pian yang sudah balik, kita koni sudahlah bisa mandi. Kita koni mandi junub, mandi janabah. Yang sudah haid, sudah bisa tak koni anak cucu yang sudah haid bisa lah mandi. Tidak jarinya. Kalau mandinya jangan ada niat, tidak jari niatnya. Tidak jari. Bisa lah sudah mandi, berniat jika mandi sudah haid anak. Nyabinian dalamnya lelakian itu sudah berubah suara. Sana mandi junub dalamnya kada bisa ajari. Dan barang sebagainya daripada pekerjaan akhirat ditakuni oleh malaikat masing-masingnya berbeda-beda pertanyaan. Ada kalanya daripada perkataan dunia yang harus seperti jual beli, jalan berniaga, yaitu seperti hitung masruf. Dan ada kalanya ditanya daripada perbuatan maksiat. Jadi macam-macam pertanyaannya. Nah jadi di sini kita supaya nyaman malaikat menanya kita lalu menjawab, banyak-banyak aja mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu aja. Banyak itu.
Dan barang siapa ada biasa di dalam dunia ini menyebut la ilaha illallah serta tahu ia akan maknanya, maka dengan kalimat itulah dijawabkannya kepada pertanyaan dua orang malaikat itu. Siapa Tuhan engkau? La ilaha illallah. Siapa nama engkau? Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi mudah-mudahan berkat kita mendengar, berkat kita mengaji, berkat kita duduk di sini menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan lidah kita selalu mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam akhir umur kita. Selamat kita di dunia dan akhirat. Demikian yang saya sampaikan. Salah hilaf mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.